Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan kisah inspiratif tentang seorang pemandu lagu atau purel di kota Semarang yang, pada akhir hidupnya, jasadnya memancarkan aroma wangi. Sebuah kisah yang mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang hanya dari pekerjaannya, karena Allah Maha mengetahui segala amal kebaikan yang dilakukan hamba-Nya. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syalawat yang kita ucapkan menjadi saksi kelak di akhirat dan membuka jalan bagi kita untuk mendapat syafaat beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa, sahabat-sahabat sekalian, untuk mendukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share. Dengan begitu, kita semua turut menyebarkan dakwah Islam yang insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya meskipun kita telah tiada. Baiklah, mari kita simak kisahnya. Di sebuah sudut kota Semarang, berdiri sebuah tempat hiburan malam yang gemerlap oleh lampu warna-warni. Tempat itu selalu ramai setiap malam, dipenuhi suara musik dan tawa pengunjung yang ingin melepas penat. Di tempat inilah Mira, seorang perempuan berusia 27 tahun, bekerja sebagai pemandu lagu atau purel. Mira dikenal sebagai perempuan yang ceria. Dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya, dia menyambut setiap tamu yang datang. Namun di balik senyuman itu, tersimpan cerita hidup yang penuh liku. Mira adalah anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya sejak kecil. Hidup tanpa arah, dia terpaksa menjalani pekerjaan ini untuk menyambung hidup. Meski pekerjaannya sering dipandang rendah, Mira memiliki hati yang lembut. Di luar pekerjaannya, dia adalah pribadi yang selalu berusaha berbuat baik. Setiap kali mendapat gaji atau uang tip, dia menyisihkan sebagian untuk membeli makanan, pakaian, atau keperluan lainnya untuk anak-anak di panti asuhan dekat rumahnya. Namun, kehidupan Mira tak pernah mudah. Tetangga sering memandang sinis dan bergosip tentang pekerjaannya. Ah, perempuan itu. Hidupnya hanya bergelimang dosa, bisik seorang ibu-ibu di depan warung. Tapi Mira memilih diam. Dia percaya bahwa Allah Maha Tahu isi hati setiap hambanya. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Mira duduk di teras rumah kontrakannya yang sederhana. Dia memandangi langit malam yang penuh bintang sambil menggenggam amplop berisi uang tip dari malam itu. Dalam hatinya, dia berkata, "Besok aku akan ke panti asuhan lagi. Semoga Allah ridho dengan apa yang aku lakukan." Mira tak pernah mengeluh tentang pekerjaannya. Baginya, ini adalah jalan hidup yang harus dia tempuh untuk bertahan. Namun, siapa sangka bahwa di balik kehidupan malam yang gelap itu, ada secercah cahaya kebaikan yang selalu dia bawa. Keesokan paginya, Mira mengenakan pakaian sederhana, membawa beberapa kantong plastik berisi makanan, mainan, dan pakaian untuk anak-anak di panti asuhan. Matahari pagi bersinar hangat saat dia melangkah menuju panti asuhan yang hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya. Saat tiba di sana, anak-anak kecil yang tinggal di panti berlari menyambutnya. "Kak Mira datang," seru mereka dengan penuh semangat. Tawa dan senyuman mereka selalu menjadi penghiburan bagi Mira. "Ini, kakak bawa sesuatu untuk kalian," ucap Mira sambil menyerahkan barang-barang yang dia bawa. Pengurus panti, seorang wanita parubaya bernama Bu Nur, menyambut Mira dengan senyuman lembut. "Mira, terima kasih. Kamu selalu perhatian sama anak-anak di sini. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu," ucap Bu Nur dengan penuh rasa syukur. Mira hanya tersenyum. Dia merasa tak perlu menjelaskan dari mana asal uang atau barang-barang yang dia berikan. Baginya, kebaikan yang tulus tidak perlu dipamerkan. Setelah menghabiskan waktu bermain dengan anak-anak, Mira duduk di ruang tengah bersama Bu Nur. "Bu, kalau saya sudah tidak ada, tolong tetap doakan saya, ya," ujar Mira tiba-tiba. Bu Nur terdiam sejenak, terkejut mendengar ucapan itu. "Kenapa bicara seperti itu? Nah, kamu masih muda, masih banyak hal baik yang bisa kamu lakukan," jawab Bu Nur mencoba menenangkan. Mira hanya tersenyum samar. "Saya cuma ingin memastikan, Bu, kalau saya pergi, ada yang masih mendoakan saya." Hari itu berlalu dengan cepat.
Mira kembali ke rumahnya dengan hati yang lega setelah melihat anak-anak di panti tersenyum bahagia. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan ganjil yang sulit dia jelaskan. Saat malam tiba, Mira kembali ke pekerjaannya. Dia berusaha seperti biasa, melayani tamu dengan ramah, menyembunyikan segala beban di hatinya. Namun, firasat aneh itu terus menghantuinya, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu dekat. Malam itu, Mira merasa tubuhnya sedikit lelah. Pekerjaan yang mengharuskannya terus tersenyum dan berbicara sepanjang malam mulai terasa berat. Namun, dia tetap berusaha profesional. Di ruang karaoke, suara musik menggelegar dan gelak tawa tamu memenuhi ruangan. Mira duduk di sudut, sesekali ikut menyanyi bersama mereka. "Ayo, Mira, nyanyi lagi," seru salah satu tamu sambil tersenyum lebar. Mira mengangguk, berdiri, lalu mengambil mikrofon. Tapi di tengah lagu, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Dunia di sekitarnya seperti berputar. Mira berpegangan pada meja untuk menjaga keseimbangan. "Mira, kamu tidak apa-apa?" tanya rekan kerjanya, Ani, yang segera menghampirinya. Mira memaksakan senyum. "Aku baik-baik saja, mungkin hanya terlalu lelah," jawabnya pelan. Namun, Ani tahu ada yang tidak beres. Setelah menyelesaikan pekerjaannya malam itu, Mira memutuskan pulang lebih awal. Di perjalanan pulang, suasana terasa sunyi. Jalanan kota Semarang yang biasanya ramai tampak sepi. Mira berjalan dengan langkah perlahan sambil memegang dadanya yang terasa sesak. Tiba-tiba, sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Mira yang sedang menyeberang jalan tidak sempat menghindar. Terdengar suara benturan keras. Lalu tubuhnya terlempar ke sisi jalan. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa mencoba menolong, sementara yang lain memanggil ambulans. Namun, nyawa Mira tidak tertolong. Dia menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian, dengan mata yang terpejam damai. Kabar tentang kematian Mira segera menyebar. Sebagian besar orang yang mengenalnya hanya berbicara tentang pekerjaannya. "Ah, pantas saja. Kehidupan malam seperti itu memang membawa malapetaka," ucap salah seorang tetangganya. Namun, bagi mereka yang pernah menerima kebaikan Mira, berita ini membawa duka yang mendalam. Pengurus panti asuhan, Bu Nur, langsung teringat ucapan Mira beberapa hari sebelumnya. Air mata mengalir di pipinya. "Mira, semoga Allah menerima semua amal baikmu," bisik Bu Nur sambil memandang ke arah langit. Jasad Mira dibawa ke rumah duka yang sederhana di pinggiran kota Semarang. Keluarga dan beberapa tetangga berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, suasana di sana penuh bisik-bisik. Kebanyakan dari mereka datang bukan karena rasa hormat, melainkan karena rasa ingin tahu yang bercampur dengan cibiran. "Lihat saja. Beginilah akhir hidup perempuan seperti dia," gumam salah seorang tetangga dengan nada meremehkan. Namun, saat prosesi pemandian jenazah dimulai, sesuatu yang tak biasa terjadi. Orang-orang yang memandikan jasad Mira tertegun. Dari tubuhnya tercium aroma wangi yang lembut, seperti melati yang baru mekar. Wangi itu begitu kuat, memenuhi ruangan kecil tempat jasadnya dimandikan. Salah seorang wanita yang membantu memandikan jenazah berhenti sejenak, lalu memandang yang lain dengan mata terbelalak. "Astagfirullah, ini bukan bau biasa. Saya tidak pernah mencium wangi seperti ini dari jenazah sebelumnya," ucapnya dengan suara gemetar. Kerabat yang lain mulai berdatangan, ingin memastikan apa yang terjadi. Namun, wangi melati itu justru semakin menyebar, bahkan hingga keluar rumah. Orang-orang yang awalnya mencibir mulai terdiam, takjub sekaligus heran dengan apa yang mereka rasakan. Ketika kain kafan mulai membalut tubuh Mira, wangi itu tidak memudar. Justru semakin terasa menenangkan, membuat semua yang hadir larut dalam keheningan. Salah seorang tetangga yang tadinya mencibir berbisik pelan, "Mungkin ini tanda bahwa dia memiliki kebaikan yang tidak kita ketahui." Prosesi pemakaman Mira diiringi oleh banyak orang. Meskipun sebagian besar awalnya datang karena rasa ingin tahu, mereka pulang dengan hati yang penuh pertanyaan. Apa sebenarnya yang membuat jasad Mira memancarkan wangi seindah itu? Namun,
Satu hal yang pasti, wangi itu meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Bagi sebagian orang, ini adalah peringatan bahwa tak ada yang tahu isi hati dan amal seseorang. Di atas makamnya, wangi melati masih tercium samar, bahkan ketika hari sudah beranjak malam. Setelah pemakaman Mira, suasana di sekitar rumah kontrakannya menjadi sunyi. Namun, berita tentang jasadnya yang memancarkan aroma wangi tersebar luas di kalangan tetangga dan masyarakat sekitar. Banyak yang merasa penasaran, terutama mereka yang dulu memandang Mira sebelah mata. Beberapa hari kemudian, pengurus panti asuhan, Bu Nur, datang ke rumah keluarga Mira. Dia membawa sebuah tas kecil berisi catatan dan amplop yang biasa diberikan Mira setiap kali berkunjung ke panti. Wajah Bu Nur terlihat sedih, tetapi ada juga rasa haru yang tersirat. "Saya ingin menceritakan sesuatu tentang Mira," kata Bu Nur kepada keluarga yang berkumpul di ruang tamu. "Dia adalah salah satu donatur terbesar panti kami. Setiap bulan, dia selalu menyisihkan rezekinya untuk anak-anak di sana. Dia membawa makanan, pakaian, dan sering membantu membayar kebutuhan sekolah mereka." Keluarga Mira terkejut mendengar cerita itu. Mereka tidak pernah tahu bahwa Mira, dengan segala kesulitan hidupnya, selalu menyempatkan diri untuk berbagi. "Tapi dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu?" tanya salah seorang kerabat. Bu Nur tersenyum kecil. "Mira pernah berkata kepada saya, 'Bu, pekerjaan saya mungkin tidak baik di mata orang lain, tapi saya ingin hidup saya tetap punya arti. Jika saya bisa membantu anak-anak ini, itu sudah cukup membuat saya bahagia.'" Mendengar cerita itu, beberapa tetangga yang hadir mulai menunduk malu. Mereka yang dulu sering mencemooh Mira kini merasa bersalah. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik pekerjaan yang mereka anggap hina, Mira memiliki hati yang penuh kebaikan. Salah seorang tetangga berbisik, "Mungkin itulah alasan mengapa jasadnya berbau wangi. Allah menutupi aibnya dan menunjukkan amal baiknya kepada kita semua." Bu Nur kemudian menyerahkan sebuah surat kepada keluarga Mira. Surat itu berisi pesan terakhir dari Mira yang ditulis beberapa hari sebelum kematiannya. Dalam surat itu, Mira meminta agar semua orang tidak menghakimi dirinya berdasarkan pekerjaannya. Dia juga berpesan agar sedekahnya kepada panti tetap dilanjutkan, meskipun dia sudah tiada. Kisah tentang Mira terus menyebar. Wangi yang memancar dari jasadnya menjadi tanda kebesaran Allah, yang menunjukkan bahwa kebaikan seseorang tidak diukur dari profesinya, melainkan dari hatinya. Sejak cerita tentang Mira menyebar, pandangan masyarakat terhadapnya perlahan berubah. Mereka yang dulu mencemoohnya mulai terdiam. Orang-orang yang merasa telah merendahkannya kini justru berziarah ke makamnya. Wangi melati yang samar-samar masih dapat dirasakan di sekitar makam, seolah menjadi pengingat akan kebaikan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Di panti asuhan, anak-anak yatim piatu merasakan kehilangan yang mendalam. Mira tidak hanya dikenal sebagai seorang donatur, tetapi juga sebagai sosok yang selalu membawa kebahagiaan saat datang. Senyum tulusnya dan waktu yang dia habiskan bersama anak-anak adalah hal yang paling dirindukan. Bu Nur, pengurus panti, mulai menceritakan kepada anak-anak tentang perjuangan hidup Mira. Dia berharap kisah itu menjadi inspirasi bagi mereka untuk selalu memiliki hati yang tulus, walau kehidupan terasa sulit. "Anak-anak, Kak Mira adalah contoh bahwa siapapun kita, seberat apapun jalan hidup yang kita lalui, kita tetap bisa berbuat baik. Allah Maha melihat dan tidak akan pernah melupakan amal kebaikan hambanya," ujar Bu Nur dengan suara bergetar. Tak lama setelah itu, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Salah seorang donatur baru datang ke panti, membawa sejumlah besar bantuan. Donatur itu mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh kisah Mira yang dia dengar dari tetangganya. "Saya merasa malu. Saya selalu menilai seseorang dari luarnya saja. Tapi kisah Mira mengajarkan saya bahwa kebaikan tidak terlihat dari pekerjaan atau status seseorang," ucapnya. Bantuan itu membuat anak-anak di panti semakin terpenuhi kebutuhannya. Pesan Mira untuk melanjutkan kebaikannya mulai diwujudkan oleh orang-orang yang mendengar kisahnya. Namun, kisah Mira tidak berhenti di situ. Dalam diam, banyak orang yang mulai memperbaiki cara pandang mereka terhadap sesama.
Mira yang dulu hanya dianggap sebagai perempuan biasa kini menjadi sosok yang dikenang karena kebaikan hatinya. Setiap malam, wangi melati yang samar di sekitar makamnya masih menjadi perbincangan. Orang-orang percaya bahwa itu adalah tanda keridhaan Allah atas amal-amal kebaikan Mira. Malam itu, suasana di panti asuhan lebih tenang dari biasanya. Anak-anak telah tertidur, namun Bu Nur masih terjaga di ruang tengah. Dia membuka sebuah buku catatan kecil yang pernah diberikan Mira kepadanya. Buku itu berisi daftar kebutuhan anak-anak panti dan catatan pengingat untuk Mira sendiri. Di salah satu halaman, terdapat tulisan tangan Mira yang membuat Bu Nur terdiam lama. "Jika aku pergi lebih dulu, jangan sedih. Doakan aku, karena aku hanya ingin menjadi bagian kecil dari kebahagiaan kalian. Semoga apa yang aku berikan menjadi bekal untukku di akhirat." Bu Nur menutup buku itu dengan mata berkaca-kaca. Baginya, Mira adalah seseorang yang jarang ditemukan di dunia ini. Pekerjaannya mungkin sering dicela, tetapi hatinya memancarkan keikhlasan yang langka. Beberapa waktu kemudian, makam Mira menjadi tempat yang sering dikunjungi. Tidak hanya oleh anak-anak panti, tetapi juga oleh orang-orang yang mendengar kisahnya. Banyak yang berziarah sambil merenung tentang arti kebaikan dan bagaimana Allah menyembunyikan aib seorang hamba, tetapi menampakkan amal baiknya di waktu yang tepat. Di tempat lain, Ani, teman dekat Mira di tempat kerjanya, merasa sangat kehilangan. Mira adalah sosok yang sering menasihatinya untuk tidak menyerah pada hidup dan selalu mencari jalan kebaikan meski dalam pekerjaan mereka yang penuh tantangan. Ani teringat pesan terakhir Mira sebelum malam kecelakaan itu. "Ani, kalau suatu hari aku tidak ada, janji ya, kamu cari jalan yang lebih baik. Jangan seperti aku. Tapi, kalau kamu terpaksa bertahan, jangan lupa selalu bersedekah. Itulah satu-satunya jalan yang membuatku merasa dekat dengan Allah." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Beberapa hari setelah pemakaman Mira, Ani memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia ingin memulai hidup baru, lebih baik, dan mencoba mengikuti jejak kebaikan Mira dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Kisah Mira tidak hanya menjadi pengingat bagi teman-temannya, tetapi juga pelajaran bagi banyak orang. Wangi melati yang mengiringi kepergiannya adalah simbol bahwa Allah tidak pernah lupa akan kebaikan seorang hamba, meskipun dunia sering menghakimi berdasarkan penampilan dan pekerjaan. Di suatu malam yang sunyi, Bu Nur memandang ke arah langit sambil berdoa. "Mira, semoga Allah memberimu tempat terbaik di sisinya. Terima kasih telah mengajarkan kami arti kebaikan yang tulus." Dan di atas makam Mira, aroma melati itu terus menjadi saksi, mengiringi doa-doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan untuknya. Cerita ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah menghakimi seseorang berdasarkan profesinya, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati dan amal perbuatan hambanya. Mira adalah contoh bahwa kebaikan dan ketulusan hati tidak selalu terlihat dari luar, tetapi Allah selalu membalas setiap amal baik dengan cara yang tidak terduga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Quran Surat Al-Hujurat 13. Cerita ini sepenuhnya adalah karya fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil hikmah darinya. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik, tanpa memandang status atau penilaian manusia. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe ke channel ini. Dengan begitu, kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif yang insya Allah membawa kebaikan.